Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Penulisan Ilmiah dengan saya Ningtiti Tias. Kali ini kita akan membahas tentang gambar. Jadi ada 3 nanti akan kita bahas. Memasukkan gambar. Gambar ini ada gambar yang kalau misalkan kita punya makalah dengan 2 kolom, maka kita taruh di kolom tersebut. Lalu ada gambar yang cukup besar sehingga kita harus stretchnya atau membuatnya menjadi harusnya di kolom sisi kiri atau di kolom sisi kanan akhirnya menjadi satu kolom yang besar. Lalu yang ketiga adalah yang namanya kita membuat sub image. Jadi satu gambar satu kolom di sini ada 2 gambar seperti di sini contohnya yang seperti di depan ini, yang seperti di belakang saya ini ada satunya logo ITS, satunya logo ID itu di dalam satu kolom paper. Gimana caranya? Kita akan lihat seperti ini. Baik, untuk membuat gambar di sini bisa belajar di overleaf.com yang learn, lalu kita klik insert image. Di sini ada cara-caranya. Di sini yang paling mudah yang pertama kali harus kita lakukan adalah bagaimana membuat folder untuk image-image-nya. Jadi jangan ditaruh di situ semuanya, tapi usahakan letakkan atau kelompokkan di dalam satu folder tertentu. Kemudian setelah sudah ada gambarnya, nanti ada yang namanya graphic path. Jadi kita merefer grafik itu gambarnya letaknya di mana, kita akan refer nama foldernya di situ. Oke, kita mulai. Baik. Kita coba cek dulu di contoh, di sini tidak ada folder. Bagaimana caranya menambahkan folder? Mudah sekali, di sini tinggal tambahkan folder baru. Klik. Lalu di sini kita akan menambahkan nama folder. Kalau di contoh di sini adalah images. Jadi boleh ditulis gambarku, boleh ditulis image. Sini saya tulis images. Oke, create. Jadi semua gambar-gambar harus diletakkan di sini. Gambar-gambar apa yang mau diletakkan di sini silahkan di-upload. Jadi upload dulu gambarnya. Kita pakai upload dari sini. Silahkan di-select dari komputer. Kali ini kebetulan sudah saya letakkan jadi satu di sini. Baik, ingat usahakan jangan ada spasi di dalam penamaan gambar. Kenapa kok tidak boleh ada spasi di penamaan gambar supaya memudahkan kita saja? Oke, takutnya error. Jadi sebaiknya tidak ada spasi di dalam nama gambar. Kita up. Baik, nunggu dulu. Oke. Ya, kalau sudah dimunculkan di sini, oke. Di sini muncul gambar-gambarnya. Ini gambar tidak untuk diedit, jadi pastikan sudah selesai melakukan pengeditan di software editor gambar yang lain. Oke, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita kembali ke makalahku.txt, lalu cek di sini. Jadi di sini saya sudah memberi contoh, 3, yaitu ini adalah untuk yang contoh 1. Di sini adalah gambarnya, letaknya di sini ya, di tengah. Jadi kalau ada 2 kolom, bila dia diletakkan di sini. Lalu contoh yang kedua adalah gambarnya stretch. Jadi tidak lagi jadi satu kolom, tapi dia tidak lagi di kolom sisi kiri atau sisi kanan, tapi dia jadi satu kolom besar gitu. Ini mungkin perlu untuk tabel atau gambar yang cukup besar sehingga tidak cukup kalau hanya satu sisi kolom. Nah, yang ini adalah subfigure. Kita akan cek apa saja yang dibutuhkan untuk membuatnya. Oke, di sini harus di bagian atas, ini seperti yang dicontohkan di template jurnal ini. Di sini ada yang namanya
use package grafik di sini supaya bisa mengakses gambar. Lalu di sini ada yang namanya graphic paths. Jadi graphic paths ini sesuai dengan nama foldernya. Jadi kalau nama foldernya images ya tulis images. Kalau nama foldernya gambarku ya maka tulis gambarku. Di sini kita pakai adjust box untuk bisa naruh gambar aja. Terus yang ini adalah untuk membuat sub figure ini. Jadi di sini subfigure yang sebelah kiri A, B gitu ya. Harus ada adjust box-nya. Ini 2 kali enggak apa-apa, Bu. Ini cukup 1 kali sebetulnya. Baik, silakan di copy, paste, letakkan di bagian paling atas. Oke. Ya, letakkan di sini package-nya. Salah satu saja. Jadi kalau sudah di atas sudah di declare, maka yang di bawah enggak usah di declare. Apakah bisa foldernya ini lebih dari satu? Yes, bisa lebih dari satu. Coba kita kan tidak ini ya apa namanya tidak banyak gambarnya kalau di paper yang akan kita buat, jadinya cukup satu folder saja. Kenapa harus pakai folder? Kalau adik taruh di luar ini jadinya kacau susunannya. Jadi saya prefer untuk ditaruh di satu folder sendiri sehingga mudah untuk dilihat, dicek mau diambil atau di istilahnya diubah-ubah ya sudah di situ saja. Jadi tidak jumbo atau tidak bingung dengan yang lainnya. Jadi seperti referensi atau nama teksnya atau CLS-nya. Oke, kita mulai mengambil gambar. Silakan ditaruh di tempat sembarang, bebas. Misalkan saya taruh di sini. Oke, ya. Di subsection ini, di subsection maintaining ini, saya taruh di sebelah sini. Oke. Baik, kalau sudah kita cek di contohnya, kita ambil di contohnya, kita blok satu ini memasukkan satu gambar dengan label dan caption. Oke, kita kopas di sini. Kita pelajari dari contoh. Jadi di sini untuk memulai memasukkan gambar, di sini adik-adik tulis dengan begin figure, selalu diakhiri dengan end figure. HTBP itu adalah posisi atau lokasinya di mana. Terus kemudian dia dikasih center line tengah. Terus kemudian ini adalah yang penting. Jadi di sini ada garis miring include graphic width 0,5 line width. Terus kemudian ambil images lambang ITS dan PNG. Jadi di sini kalau misalkan ngetiknya di sini langsung aja. Jadi di sini kalau ada images ini kan langsung muncul ya. Di sini ada nama foldernya plus nama filenya. Jadi langsung aja ketik di sini pakai tab. Jadi kalau sudah ada pilihannya, bisa pilih pakai panah atas atau panah bawah, lalu tekan tab. Ini langsung otomatis. Di sini adalah captionnya, di sini adalah labelnya. Seperti yang kemarin saya bilang, caption itu akan muncul di sini. Ini adalah captionnya. Terus kemudian yang namanya label itu adalah nanti yang akan dirujuk pada paragraf. Kita coba recompile. Baik, akan muncul ini seperti yang kita mau. Ini adalah lambang ITS. Oke, sudah bisa berhasil tampil. Lalu kita akan menuju ke insert atau menambahkan gambar yang kedua, yaitu gambar yang dia stretch di 2 kolom. Oke, kita copy di sini, ambil yang gambar kedua. Di sini gambar kedua yang ada di sini, ini yang gambarnya rektorat. Di sini kita tulis di sini, kita copy paste. Oke. Oke, sama bikin figure.
diakhiri dengan N figure. Lalu di sini ada tanda bintang ya. Why? Karena dia gambarnya akan stretch, jadi sesuai dengan lebar halamannya. Di sini kita tulis include graphic width atau lebarnya adalah 0,8 dari text width. Jadi di sini 0,8 ya atau 80% dari text width-nya. Image yang diambil adalah rektorat dengan caption ITS kampus. Labelnya adalah IMG Rektorat ITS. Oke, kita recompile. Ditaruh di mana? Itu terserah si overleaf. Jadi dia akan meletakkannya itu sesuai dengan yang diinginkan, sesuai yang bukan yang diinginkan, tapi sesuai dengan settingan dari overleaf itu sendiri. Seperti kita tahu ini tidak ditaruh di bawahnya sini dan juga tidak ditaruh persis di bawahnya ini, tapi dibuat lebih cantik, jadi diletakkan di halaman 2. Ini tidak perlu diatur karena sudah biarkan si overleaf yang atur. It's none of our business. Jadi yang membedakan tadi antara satu atau stretching di dua kolom itu adalah ada tanda bintangnya di sini. Ada tanda bintang dan juga di sini ini adalah line width, di sini adalah text width. Text width jadi seukuran page-nya. Oke, kali ini kita akan melihat yang contoh gambar ketiga yaitu pakai subfigure. Subfigure. Oke, kita lihat contohnya di sini. Ini dilihat memasukkan dua gambar dengan label dan caption. Oke, kita copy paste di sini. Kita cek bedanya apa ya dengan yang sebelumnya. Adik perhatikan di sini untuk yang gambarnya ini dua gambar tersebut masih tetap ada di dalam satu kolom yang kiri. Jadi kan ini kan ada dua kolom, salah satu kolom aja. Jadi dia tidak stretch. Yang membedakan adalah dia kalau tidak stretch maka dia tidak ada gambar bintangnya, tidak ada simbol bintangnya di sini. Jadi dia diletakkan gambarnya sesuai dengan ini. Oke, di sini kita tulis setelah ada begin figure dan end figure, di sini ada tulisannya subfigure. Jadi begin, subfigure, end subfigure berarti ini adalah untuk gambar pertama. Terus kemudian yang di sini ini begin subfigure dan end subfigure ini adalah untuk gambar kedua. Di sini ada tulisannya 0,23, terus kemudian ada 0,25 text width-nya saja. Jadi di sini text width-nya yang diatur sesuai dengan yang diinginkan. Terus di sini ada yang namanya ya tinggal ngambil logonya. Jadi include grafik adalah salah satu cara untuk menampilkan gambarnya. Kalau ini tidak di setting, ya ini adalah di setting untuk gambar lebarnya. Kalau tidak di setting, dia akan sesuai dengan image aslinya, jadi tidak di resize. Ini harus hati-hati karena kalau tidak di resize maka ukurannya besar, jadi besar gitu. Nah ini sebaiknya sesuai dengan kita atur aja width-nya. Ini adalah caption dan label seperti biasa. Captionnya nanti yang akan muncul di paper, terus kemudian label itu yang akan kita rujuk di paragraf. Kita recompile. Iya. Oh, ini di sini kenapa kok ke bawah? Karena mungkin dia terlalu besar gitu ya. Kita bisa kecilkan, kita bisa perbesar gitu ya. Misalkan kita jadi 0,3. Jadi ini bisa diatur saja sesuai dengan keinginan. Oke, itu adalah caranya menampilkan. Ini masih underfull. Underfull itu berarti ada error naruhnya. Jadi ini apa namanya? Ini tinggal diletakkan di posisi mana yang cocok aja ini. Jadi bukan error sebetulnya cuma warning. Jadi bisa dilihat di sini dia kan lokasinya enak gitu ya. Nah, ini jadinya dia bisa cocok bisa ke kanan kiri. Nanti tinggal diatur aja ini ya apa namanya posisinya ditaruh di mana. Lalu kemudian untuk ini apa namanya bagaimana caranya merefer di paragraf itu sama seperti ini ya.
Ada di sini. Ini adalah caranya untuk merefer di paragraf. Jadi nggak usah susah, nggak usah repot begitu ya. Ini adalah caranya. Jadi ini ini contoh untuk merefer yang ada di yang satu ini, figure 1 sama figure 2. Silakan diambil contohnya. Terus kalau untuk gambar subbab itu sebetulnya ya tidak susah. Jadi di sini kita lihat caranya multiple image sama persis Bu, sama. Jadi tidak tidak ada bedanya, tidak ada bedanya. Jadi di sini tetap sama-sama ref, terus kemudian fig, nama gambarnya apa, terus kemudian ini juga sama. Ini mengacu pada apa? Mengacu pada labelnya. Jadi mengacu pada labelnya. Jadi sub img gitu ya. Jangan image 2. Jadi di sini kalau mengacu pada ini kan sub image-nya ya. Jadi kalau yang sebelah sini ini adalah figure 3-nya. Jadi kalau misalkan kita coba recompile, di sini akan ada keterangannya di sini ya. Ini silakan dicek, ini ditaruh di mana sih Bu? Nah, ternyata di sini. Jadi ITS emblem misal figure 1 dan ini figure 2. The invert can be seen in figure 3B. Di sini figure 3A sama 3B ya. Ini kayaknya ada keliru nulisnya gitu ya. Jadi di sini ini dua-duanya sama. Lagi kita ganti. Logo ITS berarti sub IMG. Oh maaf, tetap logo ITS. Nah, ini kan tadi kan ini kan sama-sama 3B-nya ya. Jadi kita recompile lagi. Oke, sudah. Ini 3A, ini 3B. Begitu caranya? Mudah kan? Silakan dicoba untuk menambahkan gambar di dalam overlay. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.